Ya, ini ya, mahasiswa ya, sudah muncul di HP atau di laptop antum? Sudah muncul? Sudah Ustaz. Ya, Sudah masih ingat Ustaz, kan sudah muncul. kemarin? Siapa yang belum di langkah pertama? Saya harap jangan dijadikan sulit ya, ambil judul sembarang. Kemarin ada yang bertanya temanya apa tentang pendidikan. Ya, tolong dijadikan mudah saja, jangan dibuat sulit. Satu judul ya. Di sini kita sudah mendapatkan kaitan antara di sini minat belajar dan hasil belajar. Kalau di contoh judul ini ya, mana yang minat belajar, ini nanti kita dapatkan dari kuesioner, ya, dari kuesioner. Yang hasil belajarnya mungkin bisa didapatkan dari nilai rapot, nilai ujian. Kalau misalkan karena kita tadi berlatih, teman-teman boleh membuat permisalan nilainya masing-masing ya. Jadi misalkan pakai IPK, kemarin ada yang dapat IPK 3,1 ya ditulis saja nggak apa-apa. 3,2, mungkin 2,9 ditulis saja. Jadi masing-masing nanti sudah melaporkan atau menyampaikan kaitannya ya antara kuesioner dan hasil belajarnya dan nilainya. Pakai aja IPK. IPK antum yang terakhir dipermisalkan boleh, tidak harus asli, tidak harus sesungguhnya. Kemudian setelah itu kuesionernya bagikan ke teman-teman. Kemudian setelah dikembalikan ya oleh teman-teman dibawa ke tabel untuk kita lakukan validasi. Ya, ini pakai validitas. Mana-mana yang valid itu yang kita gunakan sebagai variabel X ya. Tapi sebelum kita ke mencari korelasinya, kita coba cek reliabilitasnya. Dicek reliabilitas butir soalnya ya, kuesionernya. Nah, nanti kalau antum ingin tahu tingkatannya banyak di Google ya. 1 sampai 0,8 itu sangat bagus. 0,8 sampai 0,7 mungkin di bawahnya ya, bagus. Atau sangat kuat, kemudian kuat. Kemudian yang di bawahnya mungkin 0,6 itu sedang ya, sampai 0,5 mungkin. Dan yang paling rendah adalah diantaranya di bawah 0,2 ya. Jadi reliabilitasnya rendah. Pengertiannya reliabilitas adalah apa itu dalam bahasa sehari-hari itu kestabilan dari alat tes ya. Alat tes itu memiliki kestabilan ketika digunakan dia akan tetap memberikan nilai yang sama untuk mahasiswa yang sama. Nah, jadi stabil. Jadi ketika digunakan beberapa kali dia tidak memberikan hasil yang berbeda. Itu artinya stabil. Ya, setelah valid kemudian cek reliabilitas. Nah, kemudian pada kesimpulan, kenapa kok ini saya minta antum membuat kesimpulan? Karena memang pada langkah penelitian setelah kita menghitung kita membuat kesimpulan. Karena ketika hasil data tadi kita hitung, maka hasilnya tadi sudah merupakan kesimpulan, ya, sudah selesai. Itu adalah salah satu dari kelebihan kemudahan dari metode kuantitatif ya. Kuantitatif yang menggunakan hitung-hitung ini kesimpulannya didapat ketika kita sudah menghubungkan atau mengaitkan variabel X dan variabel Y, variabel bebas dan variabel terikat ya, menghubungkan antara data-data pada minat belajar dan hasil belajar ya. Dengan cara kita kalau ini kebetulan adalah korelasi, kita menggunakan rumus korelasi. Ya, kalau nanti ada teman yang menggunakan komparasi, silahkan pakai uji T ya. Kalau ini pakai R. Ya, gitu ya. Jadi nanti setelah didapatkan R ya, pakai R manual ya, pakai pakai rumus manual yang di awal setelah kita pelajari ini ya.
Kita buat tabelnya, kita cari ini ya, sigma XY, kemudian akarnya berapa, dapatkan R, nilainya sebutkan, kemudian kita bandingkan dengan degrees of freedom. Ya, silakan kita berlatih menggunakan degrees of freedom sebagai pembanding. Ya, nanti di sini ya, nanti di sini ya hasil kesimpulannya. Kalau ini R ini lebih besar dari degrees of freedom, maka dikatakan ada hubungan ya, ada hubungan yang signifikan. R hitungnya lebih dari R tabel. Kalau R hitungnya kalah dengan R tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan ya, atau yang diterima adalah hipotesis nol atau hipotesis nihil. Ya, gitu mahasiswa ya. Coba siapa yang masih belum paham langkah-langkah ini? Silakan mahasiswa. Silakan bertanya yang belum paham. Mungkin pertanyaan antum bisa jadi mewakili teman-teman yang lain yang mungkin memiliki kesulitan atau kendala yang sama. Gimana? Gulam, saudara Gulam? Afwan, Ustaz. Tadi baru masuk, Ustaz. Kenapa? Kenapa Gulam? Karena belum paham, Ustaz. Yang mana? Tentang apa? Antum sudah ngirim tadi sudah ngirim dan nanti insya Allah saya tampilkan. Gitu ya. Coba saya tampilkan punya Gulam ini. Belum selesai, Ustaz. Iya nggak apa-apa. Excel ya, Excel. Di Excel, sebentar. Sebentar saya cek. Oh ya ini punya Gulam ini. Ini ya. Nah, Ustaz. Ini apa judulnya? Ini sistem pembelajaran daring terhadap pemahaman materi kuliah yang disampaikan. Coba ya ini dikecilkan sedikit ya, biar tidak terlalu lebar ya. Berapa butir soal ini? Oh 13. Coba saya kecilkan sedikit biar nggak terlalu besar. Mungkin 7 atau 6 cukup. 6 cukup ya, oke. Gini ya, biar nggak terlalu lebar. Kemudian ini sudah dicek validitasnya. Ini Gulam ya, Ya, benar? sudah. Oke, alhamdulillah. Terus dibandingkan dengan apa? Ini jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya berapa? 13. 13. Berarti degrees of freedom-nya pakai 13 Yang dikurangi 2. Pakai yang 11. Ini kan? Ya, ini degrees of freedom-nya ya. Ya. Kemudian pakai aja yang ini ketentuan dari stay itu ada di Ana Sudiono, ada yang 5% dan ada yang 1% ya. Kalau ini nih 1% semakin ke sini semakin ke kanan dia akan menuntut nilai yang tinggi. Pakai yang 5% saja. Ya, pakai yang 5%. Berarti coba dicek ini ya, 5% dicek. Untuk yang 11 ini 0,55. Paham? Ya. Akhi Gulam. Paham, Ustaz. Nah, ini artinya apa ini? Kalau hitung kita data kita lebih dari 0,55, maka itu dikatakan data yang apa? Yang valid ya. Mana yang di atas 0,5? Nih, ada ini beberapa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita aja tidak apa-apa ya. Sudah benar ini. Sudah. Kemudian seperti kesepakatan kita, karena yang valid kita sediakan sebagai data, yang nggak valid dieliminasi. Ini sudah dieliminasi. Nah, sudah kan? Sudah. Ini kemudian akhirnya berubah. Totalnya tidak sebanyak yang di atas. Yang di atas tadi semuanya terhitung. Yang nggak valid masuk. Tapi setelah dikurangi dengan yang nggak valid, tinggal yang valid ini hasilnya. Ini yang nanti dimasukkan ke variabel X.
Ini yang digunakan sebagai data menghitung R ya, data penelitian. Ini ya Gulam ya. Nah, Ya. kemudian ini Gulam, antum ada dua variabel di sini, yaitu pembelajaran daring dan pemahaman terhadap pemahaman. Jadi antum sedang mencari kaitan, sedang menghubungkan antara sistem pembelajaran daring dengan pemahaman. Artinya setelah dilakukan pembelajaran secara daring, bagaimanakah keadaan dari siswa, bagaimanakah pemahaman dari siswa, apakah semakin bagus, apakah semakin jelek, ya kan? Nah, antum mengukur pemahamannya pakai apa? Pakai apa? Kalau ini benar-benar ya, ini kalau dijadikan judul skripsi ini bisa, ya ini benar ini tidak tidak fiktif ya, ini kenyataan ini. Jadi kalau misalkan dijadikan judul skripsi bisa ini. Cuman sekarang saya tanya, pemahaman ini cara mengukurnya bagaimana? Pakai nilai IPK. Pakai nilai BK boleh ya. Sementara tapi lo ya, ini kita belajar aja lo ya. Jadi antum ini teman-teman diminta ini apa ini tadi ini Firdaus, Citrada, Kiflan ya. Ini dipakai. Loh ini sebentar. Ini kok antum kok dimasukkan di sini? Oh, nggak usah ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya tapi kalau dalam kenyataan nggak usah. Ya dalam kenyataan antum sebagai peneliti, antum tidak dimasukkan di sini. Yang lainnya saja. Ya ini nggak apa-apa ini berlatih. Ya, jadi antum minta teman-teman ini mengirimkan nilai IPK ataupun karena mungkin nanti waktunya jadi panjang ya antum permisalkan saja tidak apa-apa, jadi masing-masing itu permisalkan nilainya berapa. Kalau mereka tidak keberatan silakan mungkin japri ya, hanya mengirim nilai saja kan nggak lama, 3,5 mungkin 3,7 ya, nah, gitu ya. Siapa? Gulam ya. Ya ini Gulam kan, punya Gulam kan. Nah, oke. Sudah paham ya. Ini saya cuma sementara lihat, tapi kalau sesungguhnya pemahaman itu terlalu luas, ya, terlalu luas. Jadi diganti dengan yang lebih mengerucut, yang lebih kecil. Jadi pemahamannya jangan begini, jangan terlalu umum. Ini nanti jadinya jadi nakiroh ini, bukan makrifat ya, terlalu umum. Harus makrifat biar jelas pemahaman tentang pelajaran apa kan gitu. Gitu ya. Jadi misalkan yang diberikan pembelajaran yang antum kira-kira tuh ambil salah satu mata kuliah. Misalkan pelajaran nahwu ya, menggunakan daring. Nah, nanti pemahamannya juga pemahaman nahwu ya. Kalau pembelajarannya bahasa Arab, nanti pemahamannya bahasa Arab. Kalau ini terlalu luas ini ya. Jadi ini semua mata kuliah antum hitung. Kalau semua mata kuliah dihitung benar, betul. Jadi di sini adalah nilai IPK karena IPK adalah gabungan dari semua mata kuliah. Tapi itu nanti biasanya agak beban, agak berat untuk kita mengerjakannya. Nanti biasanya oleh dosen pembimbing disuruh kita memberikan batasan penelitian ya, agar tidak terlalu luas. Nah, contoh batasan itu adalah mahasiswa semester berapa ya, tidak semua mahasiswa. Kemudian ini daringnya itu kuliahnya apa, nah, gitu ya. Terus disebutkan juga semester berapa, waktunya kapan. Ya, itu pembatasan pembatasan masalah. Jadi fokus ya, jadi terjelas. Gimana? Paham ya? Saudara Gulam? Dan yang lain ya. Nah, sudah. Ini sudah dapat. Nah, terus apa yang mau antum lakukan setelah ini? Apa yang mau antum lakukan setelah ini? Reliable. Reliable. Reliabilitas itu sebenarnya kalau saya sih karena kita di sini menguji reliabilitas soal yang telah kita berikan ke responden, maka ini saya hitung semua, ya, saya hitung semua. Tapi ada dua kemungkinan nanti yang dilihat reliabilitasnya
hanya ini, hanya yang valid saja. Ya. Tapi saya condong ke sini, karena ini adalah awal kita memberikan kepada siswa ya, awal ini. Jadi nanti terserah ya, mau antum gunakan ini boleh, atau antum gunakan yang valid saja boleh, alasannya insya Allah jelas ya. Kenapa kok kalau menggunakan yang seluruhnya? Karena inilah serangkaian butir soal yang telah kita berikan, yang telah ditulis, yang dijawab oleh responden. Maka di sini kita hitung ini ya. Tapi kalau misalkan antum menggunakan hanya sebagian saja yang dihitung reliabilitasnya, ya alasannya adalah karena ini yang valid ya. Ya, karena ini yang valid. Jadi insya Allah reliabilitas itu hanya sebagai laporan saja, tidak dilibatkan dalam korelasi. Nanti yang dilibatkan dalam korelasi yang ini, ya, yang ini hasil akhir dari validitas. Jadi untuk validitasnya selesai, ya, kemungkinan sekarang kita menghitung reliabilitasnya, ya. Kita hitung semua ya, semua boleh, nanti sedikit juga boleh, tapi ini hanya masalah teknis ya, kita coba hitung semua ini. Kita copy dulu. Gulam sudah nyoba belum menghitung? Belum Ustaz. Tapi paham, tapi ngerti? Yang reliable. Iya. Belum. Belum. Iya. Sama saja sebenarnya ya. Rumus juga sudah saya sampaikan. Ini kan sudah kita copy tadi kan? Ya, ini kita copy. Ini nama ini dihilangkan nggak apa-apa karena apa? Karena kita hanya menghitung ininya aja, beratnya saja. Ini namanya ganti ABC boleh ya. Kemudian ini kita kecilkan seperti tadi, biar tidak makan biar tidak makan tempat dan gampang dilihat oleh teman-teman. Ya, saya kasih angka 7 di sini ya. 7 di sini biar lebih kecil. Nah, gitu ya. Nah, kita siapkan selnya di sini. Kita siapkan selnya di sini. Ya, kita tulis reliable. Oh, enggak usah. Ini disiapkan rumusnya dulu. Ya, disiapkan rumusnya dulu. Rumusnya disiapkan dulu. Suara saya bisa diterima dengan jelas, mahasiswa? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya wes. Ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini coba saya ambil ini rumusnya. Saya bawa ke sini. Ini K adalah jumlah soal. Berarti untuk punya bolam ini jumlah soalnya 13 ya, K-nya 13. Dibagi dengan K minus 1. K dikurangi 1, berarti 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Ya, dalam kurung pertama diselesaikan, kemudian kurung yang kedua ya, 1 dikurangi dengan ini yang atas ini kalau dalam bahasa matematika namanya theta ya, theta. Theta gitu ya, theta. Bahasa Yunani ya. Ya, ini adalah varian ya, varian dari masing-masing butir soal ya. Butir soal ke-1 nanti kita cari variannya, butir soal kedua kita cari variannya, butir soal ketiga dan seterusnya. Ini variannya, kemudian kita sigmakan ya. Di sigma berarti di jumlah totalnya berapa ya, total dari variannya, varian butir soalnya berapa. Nah, nanti taruh di atas. Kemudian dibagi dengan ini varian yang terakhir dibagi dengan yang ini. Skor total ini juga kita cari variannya. Ya, jadi nanti
Ini di sini di kolom ini ada variannya tapi dijadikan sebagai penyebut ya bagian bawah sini. Ya, ini di sini ada varian jadikan penyebut. Yang atas ini ada juga varian total jumlah dari masing-masing varian pada butir soal 1, 2, 3 sampai 13 ya, punyanya Hulam. Ya, kita coba sekarang nyari ini dulu. Ini nyari ini dulu. Tapi saya ini sebentar gimana nih caranya ya? Data apa simbolnya? Coba saya cari simbolnya. Simbolnya di sini, ini simbol ini. Simbolnya sebentar ya. Mudah-mudahan muncul. Oh, nggak mau muncul ya. Tidak mau muncul. Ya, tidak apa-apa deh. Nah, titik apa? Oh, ini rumus ya, bukan simbol. Ini rumus ternyata. Ternyata rumus. Ini ada ini. Ini. Tapi bukan ini ya, bukan ini. Di atasnya tidak ada atau di bawahnya. Ini dapat ya, dapat ini. Dapat. Kok munculnya kok malah di sini ya? Coba ini saya copy ini. Saya copy, saya bawa ke sini, ke Excel tadi. Nah, mudah-mudahan muncul. Oh, dapat ya, muncul ya. Kita tengahkan. Nggak mau nengah. Nggak mau nengah ini. Kenapa nggak mau nengah? Ini ya. Kita hitung variannya. Kita pakai langsung aja, ya pakai formula saja, mahasiswa. Formula, kemudian more function, ya, fungsi tambahan, rumus tambahan, kemudian ambil yang statistik, kemudian pakai yang var, var berarti V, huruf V agak bawah, ya, pakai V ini, var pakai yang P, yang pakai yang populasi, var P. Diklik saja ya, diklik di sini, nah, akan muncul Windows-nya, ini Windows-nya, jendelanya, jendela informasi. Ini yang kita ambil, ya, ini di sini ada D3 sampai D15, ini D. D3, 3 berarti di sini. Padahal kita nggak pakai 3, kita yang pakai yang bawahnya, ya, bawahnya. D4 sampai D15, ya, D ini 15. Jadi di sini kita abaikan, ya, kita blok aja yang ini. Kita blok sampai bawah. Nah, ini D4 sampai D15, benar ya. Ini D, ini 4 sampai 15, kemudian di oke. Nah, itu ketemu variannya. Kita lanjut mencari varian untuk butir soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dengan cara yang sama, maka kita letakkan kursor di sebelah kanan sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Nah, itu dapatkan sudah variannya. Untuk mengisi yang atas ya, variannya. Untuk ini tapi tidak mau, kenapa ini nggak mau nengah ini? Coba sih, tak tengahkan lagi. Nggak mau. Nggak mau ya. Saya aja. Kemudian kita nyari yang ini. Ini ya, sudah ada ini ya, sudah ada ini. Kita beri warna beda ya. Biar untuk pembeda kita beri warna kuning. Nah, ini. Ini yang
dari yang total, varian total, skor total. Skor total variannya ini nanti dijadikan di bawah, dipakai untuk menyebutnya. Nah, yang ini tadi belum kita jumlah. Ya, ini ada sigma, berarti dijumlah. Nah, oke, kalau gitu jumlah aja sini coba. Coba saya jumlahkan sekalian. Bisa nggak nih? Oh ini ya. Oh kemungkinan karena rumus ini ya. Jadi totalnya, saya tulis total mau nggak ini? Atau sigma, sigma. Sigma itu artinya jumlah. Nah, sigma ya, nggak apa-apa. Ini sigma ya, ini. Nah, kita hitung ya di sini ya. Kita taruh di sini. Nanti hasil jumlahnya taruh di sini. Hasil jumlahnya dari ini satu, butir soal 1 sampai butir soal ke-13. Kita pakai ini aja ya, formula, pakai auto sum ya, pakai ini. Ini yang kita jumlahkan kita blok. Ini yang dijumlahkan ini atas ini. Ya, enggak salah ya. Kita enggak pakai ini karena kita mau jumlahkan yang ini, maka di blok aja bawahnya ini tadi varian butir soal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Ya. D16 sampai P16. Ini 16 ya. 16 ini D sampai di sini P ya. D16 P16 kemudian diklik. Nah, ini ketemu totalnya. Total dari varian butir soal 1 dijumlahkan sampai varian butir soal 13. Ya, sudah semua. Ini bisa, K-nya ada 13. Ini ada tadi, ini ya, yang menyebutnya ini yang paling kanan. Ya, dimasukkan saja sama dengan kita hitung, menghitung rumus ya sama dengan. Jangan lupa ini kalau tidak ada apa-apanya ini artinya perkalian ya. Jadi kelompok pertama yang kiri dikalikan dengan kelompok yang kanan. Ini perkalian. Jadi pakai bintang shift 8 ya, pakai shift 8 atau bintang. Sama dengan dulu, kemudian kita buat kurung. Kemudian dalamnya ya, tadi jumlah soalnya 13 dibagi dengan 12 ya, 13 dikurangi 1. Kemudian dikali pakai shift 8 bintang ya. Kemudian kurung lagi. Ya di sini saya masukkan kursornya ke dalam kurung. 1 dikurangi ini ya. Ini tadi diklik ya, diklik ya, kemudian dibagi dengan ini yang diklik kemudian. Klik aja ini. Nah, gitu. Kemudian kurung tutup. Nah, sudah ya. Yang bagian kiri ini kasih kurung, bagian kanan ini dikasih kurung, kemudian tengah-tengahnya dikali ya pakai bintang. Sudah, kemudian kita enter. Nah, kenapa ini nggak mau ini? Wah, ini 0,8 ya. 0,8 itu termasuk tinggi ya, termasuk berarti reliabilitasnya tinggi, bagus sebenarnya. Ya gitu ya. Cari di Google ya kriterianya ya, nanti 0,8 itu masuk yang kuat mungkin, kalau enggak yang sangat kuat. Mungkin sudah termasuk yang bagus itu. Jadi stabil. Jadi nanti soal ini ternyata nanti dapat memberikan hasil nilai yang stabil untuk diujikan ke siswa ya. Untuk beberapa kali ujian dia akan memberikan kestabilan yang tinggi. Ini ya 0,8. Sudah ya mahasiswa ya, khususnya saudara Gulam sudah dapat ini dilaporkan di sini ya, dilaporkan di sini. Dilaporkan di ini
ya, reliabilitasnya berapa, gitu ya. Kemudian kan cuma satu, nilai reliabilitas cuma satu. Kalau validitas tadi dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel. Tadi ini kan tabel ini tadi ini. Ini kan tabel yang ini. Ah, ini validitas ya, dalam bentuk tabel. Tapi kalau reliabilitas cuma satu, ya. Setelah itu kemudian kita masuk ke membuat hubungan antara data validitas dengan nilai. Jadi antum mau mencoba menggunakan IPK, ya. Nah, ini silahkan dihitung, ya. Seperti yang telah kita pelajari di awal perkuliahan, ya, menggunakan R, rumus R. Ada beberapa rumus R. Saya pikir ini yang paling mudah, maka saya tampilkan di sini, ya. Paling mudah ini, ya, mencari hubungannya, korelasinya antara tadi pembelajaran daring dan pemahaman siswa. Berapa R-nya ini? Nanti antum cari. Kemudian dapatkan ininya, pembandingnya pakai degrees of freedom. Nah, di sini kalau R di sini degrees of freedom-nya pakai jumlah responden. Jadi si Mas Gulam tadi berapa respondennya? 12, ya. Berarti kalau begitu degrees of freedom-nya adalah 12 dikurangi 2. Ya, berarti nanti menggunakan degrees of freedom untuk 10, ya. Ada di sini 10, ya, ini ya. Jadi nanti bandingkan dengan ini aja. Bandingkan dengan 0,57 R korelasinya, ya. R korelasi tadi ini tadi, ya, dihubungkan dengan nilai IPK dari teman-teman, hubungkan, ya. Kemudian hasil R-nya bandingkan dengan 0,57 ini, ya, dari untuk yang 5%. Kalau dia lebih dari 0,57 berarti dikatakan secara signifikan ada hubungan, ya, antara model pembelajaran daring dengan pemahaman siswa, gitu ya. Kalau ternyata dia tidak sampai 0,57 dikatakan di situ tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan yang signifikan antara pembelajaran daring dengan pemahaman. Artinya apa? Kalau tidak ada hubungan, pembelajaran daring yang telah dijalankan itu tidak memberikan efek, ya, tidak mempengaruhi pemahaman mahasiswa, ya, tidak memberikan efek atau tidak memberikan pengaruh. Nah, itu kan hubungannya gitu kan akhirnya dikatakan tidak mendapatkan tidak ada pengaruhnya, tidak ada responnya. Nah, kalau dikatakan ada hubungan, dikatakan secara signifikan ada hubungan, berarti berdampak, berpengaruh. Ya, jadi kalau nanti pembelajaran daringnya dia bagus, pembelajaran daringnya pandai, ya, dalam mengemas media pembelajaran, kemudian siswanya jadi bisa lebih paham, bisa bisa menerima pembelajaran lebih jelas, ya, lebih komprehensif, lebih menyeluruh pemahamannya. Nah, itu maka nanti akan mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan yang diinginkan, insya Allah. Ya, gitu ya, Gulam. Paham ya? Paham, Ustaz. Paham. Oke. Jadi antum tinggal nyari ini tidak saya berikan ke antum ini yang hasil ini. Antum nanti kira-kira kan bisa kan? Saya nggak tahu ya, gampang insya Allah. Nah, terus ini saya ada lagi nih, punyanya siapa ini? Ada lagi punyanya siapa ini? Ada punyanya sebentar saya lihat. Punyanya oh di sini. Di sini mungkin. Punyanya ini Fitrada. Fitrada, akhi Fitrada ada enggak? Ada, Ustaz. Ini antum dari Excel dibawa ke Word ya, enggak apa-apa ya. Ini Paham, Ustaz. apa? Ini sudah dapat ini. Ini dapat yang bawah ini sudah dapat, teman-teman. Sudah, Ustaz. Itu, Ya. ya. Ada Tapi kemarin 9, ada 10 butir pertanyaan. ya, kurang, Ustaz. Kenapa? Apakah kurang itu?
Yo nggak apa-apa, kita belajar kok, nggak apa-apa. Oh, iya Ustaz. Yang penting antum jalani prosesnya, penting paham. Kemudian validasinya. Nah, ini saya Di nggak bawahnya ngerti. Ustaz. Di Ini pakai bawahnya di antum pakai apa ini? SPS Ustaz. Tapi Ah, bukan yang itu Ustaz, ada di bawahnya. Kalau ada banyak itu lagi. itu cuman ini apa kayak mengetahui meannya. Cuman kemarin Nana salah itu Ustaz. Salah apa namanya? Memasukkan. Ini Eh, sudah oh diperbaiki. ya, Ustaz. Ya, belum Nana perbaiki Ustaz. Oh, ini belum. Belum. Kan tadi disuruh kirim saja ya udah Nana kirim gitu. R tabelnya 0,7. Untuk taraf signifikan 5%. Ya, memang kebanyakan digunakan 5% ya. 0,7. Kalau kemudian ini jika ya ini untuk membuat kesimpulannya ya, ini ya. Nah, ini belum benar ya, masih diperbaiki Iya, ya. iya. Saya Belum dulu Ustaz. saya dulu pernah gunakan SPSS tapi saya tidak menyarankan karena ini hasilnya ya seperti yang aku lakukan ini. SPSS itu seperti bumbu dimasukkan ke dalam apa? Hmm. Bumbu dimasukkan ke dalam panci ya, langsung matang ya. Jadi instan gitu ya. Iya, Ustaz, simpel gitu. Simpel ya. Tapi kan saya tidak menginginkan itu. Saya jadi menggunakan Excel. Dari awal itu saya gunakan Excel karena tahapan-tahapan langkah-langkah prosesnya itu diketahui ya. Oh iya, Sehingga Ustaz. tapi kalau menggunakan SPSS itu belajar dulu ya, harus belajar lagi karena dia tidak bisa langsung menggunakan SPSS sebelum memahami. Agak Iya, panjang Ustaz. memahaminya, agak panjang, agak lama ya. Apakah jenis penelitiannya komparasi atau korelasi, kemudian ya inilah apa butuh waktu lagi. Maka saya tidak mau menggunakan ini. Kemudian dalam pelaporan ya di kertas kertas skripsinya ya, di lembar skripsinya lebih bagus, lebih informatif menggunakan Excel ya. Kalau ini misalkan ya dilaporkan ya, ini bisa dilaporkan seperti ini. Ini bisa dilaporkan seperti ini bisa ya. Kemudian seperti ini, nah yang ini cuma satu lembar misalkan ya. Kalau pakai Excel, misalkan pakai ini tadi. Nah, pakai ini misalkan. Ini kita bisa berlembar-lembar ya. Ini nanti bisa dirubah, di copy dulu ya, misalkan saya copy ya. Ini bisa di copy ini ya. Di copy kemudian angkanya dirubah. Apanya itu? Disesuaikan dengan angka masing-masing. Jadi misalkan nanti ini dirubah ya, K-nya dijadikan 13. Ini dirubah jadi angka yang seperti yang di tabel ini. Kemudian di-copy lagi di sini. Nah, jadinya langkah-langkah tahapan demi tahapannya tergambar dengan jelas. Nanti hasil akhirnya ini kan hasil akhirnya taruh di bawah sendiri nanti gitu. Jadi untuk di lembar skripsinya ini lebih informatif ya. Jadi nanti diganti satu persatu. Ini diganti ya, ganti. Terus kemudian semakin hasilnya taruh di bawah sampai akhirnya ini hasilnya terakhir paling bawah sendiri ya. Jadi saya lebih informatif menggunakan Excel di samping dia punya keunggulan alurnya dan menambah tebal walaupun mungkin tidak banyak ya, tapi supaya jumlah skripsi kita yang namanya minimal itu tercapai. Berapa kalau antum pernah dengar berapa lembar untuk skripsi kita? Berapa minimal? 80 ya? Berapa? Belum dapat Nggak informasi? tahu. Belum ya? Belum, Ustaz. Iya wes, nggak apa-apa wes ya. Makanya saya tidak mengajarkan SPSS. Ini agak berat, harus belajar lagi SPSS ini seperti itu. Nah ini ya untuk ini. Berarti antum yang perbaikannya belum ngerjakan Masih tahap proses. pengerjaan belum Nana kirim, ya. Ya, sebentar. Ini tapi antum kalau dibawa ke Excel paham enggak? Insya Allah paham, Ustaz. Cuman kemarin Ana ini apa yang nggak pahamnya Ana jumlahin yang setiap apa yang kayak contoh nomor 1 itu ke samping saat Ana hitungnya gitu. Dijumlahkan di sini. Iya, ke samping gitu ya. Ya iya, Enggak ke ini bawah. memang jumlahnya ke samping sini. Eh, Yang bawah kan tidak dijumlahkan, yang di bawah itu kan yang nyari validnya, Ustaz.
Iya, nyari validnya kan kita hanya menyebelahkannya kan memang ke samping, betul. Oh, Bener ini, ke samping betul betul. menyebelahkannya. Oh, kalau ini belum dijumlahkan kalau ini ya. Iya, Ustaz. Ya. Ya silakan, heeh, dicoba saya tunggu ya. Iya, Kalau Ustaz. kalau ternyata nanti hasilnya ya harus sama. Kalau matematika itu tidak ada yang beda. Jadi antum menggunakan Excel, antum menggunakan SPSS, insya Allah sama. Nanti coba saya bandingkan dengan saya menghitung dengan Excel. Atau mungkin antum. Jadi antum sekalian menggunakan Excel ya. Gampang ini kan di copy ke Excel kan gampang ini kan. Ya siapa ini? Iya. Ada ini kan tinggal ngopi gini ya kan. Dipakai Excel kan gampang ini. Tinggal apa? Dibawa ke new ya. New. Bentar saya coba sih. Kayaknya gampang kayaknya. Tuh, sudah dapat. Tuh, gampang kan? Nah, cuman ini nanti dikecilkan lagi ya. Dikecilkan lagi kayak tadi ini, pakai yang ini. Pakai yang apa? Home. Kemudian ini pakai yang vertikal mungkin 5 lebih kecil, lebih rapat. Oh, iya enak kan? Kemudian ditengahkan ya. Ya selesai nggak lama itu siapa Fitrada ya. Ya silakan diperbaiki. Saya tunggu. Ya Iya, Ustaz. semoga Soalnya mudah. laptopnya juga error-error, Ustaz. Jadi agak lama, Ustaz. Hafal, Ustaz. Laptopnya errornya gimana? Itu, Ustaz, nggak kuat di apa namanya? Di baterainya, Ustaz. Terus Dilepas saja, casnya nggak usah pakai baterai. Kadang baterai itu ngaco. tanam, Ustaz. Baterai tanam, Ustaz. Oh iya, bisa ya. Berarti laptop yang baru ya? Yang baru itu ya? Ya udah lama punyanya sih, Ustaz. Cuman Tanam. iya Kadang tanam. kalau baterainya itu rusak, itu ngaco, kerjanya jadi mengganggu. Ini Iya, kalau Ustaz. punya saya juga, ini kalau saya pakai baterai, nggak lama mati. Paling nggak sampai 1 jam mati. Makanya baterai saya lepas, saya langsung ke PLN, malah nggak apa-apa. Ya, Hmm. tapi Terkadang memang itu, Ustaz. Waktu pas saya pakai mati laptopnya hilang, Ustaz. Datanya nggak kesimpan gitu. iya, iya. Jadi ngulang lagi gitu. Terus antum di mana ini, Fitrada? Kemarin ini, Ustaz, pinjam laptopnya temen gitu. Bukan, antum sekarang di mana? Di rumah, Ustaz. Iya Di tahu, Papua. di Papua. Ya. Oh mahal ya, memperbaiki gitu ya. Mahal, Ustaz. Mahal. Di Surabaya murah banget gitu memperbaiki itu. Iya Surabaya tempatnya. Ya wis gak apa-apa. Di apa? Ya, Ustaz. Di Nanti ana usahakan, Ustaz. ya di apa? Disiasati sendirilah. Gimana simpelnya gimana ya. Jangan Ya, dibuat Ustaz. susah. Iya gitu ya. Siapa lagi nih Ya, yang Ustaz. mau iya. Bentar saya cek siapa ini ya. Eh kalau Andika tuh hari apa? Hari Rabu mungkin ya, bukan sekarang ya. Ada Andika. Hari Rabu ya. Andika Rabu paling ini. Sama Ricky. Ricky itu hari apa Ricky itu? Rabu paling Ricky itu ya. Ya wes, ini saya apa? Tunggu ya, antum apa storannya lakukan ya, jangan tidak melakukan, lakukan. Jangan merasa sulit ya. Kalau ada kesulitan, nah, tanyakan ke teman boleh ya, ke saya boleh. Karena apa? Seperti kalau kita membayangkan kadang-kadang tuh susah, tapi ketika kita sudah melakukan ternyata tidak susah ya. Ternyata tidak susah ketika kita sudah melaksanakan ternyata nggak susah, gampang kok ya. Seperti kita memegang HP kan gitu kan. HP banyak aplikasi ya, banyak apa itu bawaan dari sana aplikasinya. Kemudian antum merasa sulit, belajarnya sebentar, selesai.
Ya. Ini ada yang ngirim nih. Khalid ini sebentar. Saya tak coba tak pindahkan bisa enggak ini. Saya pindahkan dulu. Khalid. Saudara Khalid. Oke Khalid, ada nggak Khalid? Halo, Khalid? Ada Ustaz. Ya, ini antum ngirim kuesioner apa sudah dibawa ke Excel? Apa masih berupa kuesioner? Sudah selesai semua. Coba Ustaz, ke bawah coba. Ya saya belum buka saya, soalnya masih barusan saya terima. Sebentar ya tak delok ya. Saya coba saya lihatnya. Coba sih. Oh ini ada ini. Berapa pertanyaan? Ada dua model perbandingan kedisiplinan kehamilan antara. Oh iya, antum kayaknya dulu sudah pernah ini belum. Oh sudah diisi. Oh, alhamdulillah saya coba ya. Bisa enggak ditampilkan ini? Soalnya kalau dibawa ke apa? Dibawa ke buka internet biasanya agak lemot biasanya. Coba aja dulu. Coba dulu ya, saya buka punya Valid. Semoga tidak lemot. Untuk yang lainnya ya, saya minta bertanya sama teman-teman yang sudah mengerjakan ya biar antum segera menyusul ya, supaya segera mengumpulkan. Kemudian saya juga belum tahu apakah ada yang tidak menggunakan laptop, mungkin menggunakan spreadsheet aplikasi di HP. Apakah ada yang menggunakan itu tanpa menggunakan laptop? Ada enggak? Kayaknya sih katanya sama ya, kata teman-teman yang dulu dia menggunakan itu fasilitasnya sama dengan yang ada di laptop. Ya, tapi saya juga belum tahu karena saya dari awal sudah pakai laptop supaya apa? Menggerakkan mouse-nya juga gampang ya. Kalau di HP kan tidak ada mouse-nya ya, pakai tangan. Saya kurang pas biasanya. Sering-sering kurang pas. Sebentar ya. Masih belum muncul ini. Silakan yang mau bertanya sambil menunggu
ini punyanya Khalid ini saya masih proses. Kalau mengirimkannya sebelum jam kuliah, biasanya sudah saya siapkan ya, saya sudah download, sudah saya siapkan. Tapi kalau ini tadi sudah jalan kuliah, nah ini agak nge-lag ya, agak berat aplikasi apa laptop saya nggak mampu ya, kurang speednya kurang, RAM-nya juga kecil, jadi mungkin seperti apa merambat gitu ya. Kalau kita memanggil data itu seperti orang merambat, tidak bisa cepat. Kenapa ini kok nggak muncul? Insya Allah tanggal 14 mulai UAS disiapkan ya. Ya sambil menunggu di Padikir aja ya mahasiswa ya, sambil menunggu.
Kayaknya lemot banget ini ya, saudara Khalid, akhi Khalid, ini nggak mau laptopnya nggak jalan. Ini belum kita mengoreksi, ya masih belum muncul.